Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sukmawati dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi semester 5 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Kira-kira model pembelajaran Contextual Teaching and Learning ini seperti apa ya? Yuk kita simak bersama-sama. Adapun pengertian model pembelajaran CTL menurut Sanjaya, pembelajaran CTL merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses belajar peserta didik dalam menemukan materi untuk dipelajari dan menghubungkannya dalam kehidupan nyata. Sedangkan menurut Hanafiya dan Suhana merupakan suatu proses pembelajaran holistik yang bertujuan untuk memberikan bahan ajaran secara bermakna kepada siswa yang dikaitkan dengan kehidupan realita, lingkungan, agama, pribadi sosial, ekonomi, dan kultura. Itulah pengertian model pembelajaran CTL. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tujuan dari model pembelajaran CTL. Nah, apa saja sih tujuan dari model pembelajaran CTL ini? Yuk simak video selanjutnya. Adapun tujuan dari model pembelajaran CTL. Yang pertama, dengan penerapan pembelajaran CTL, siswa bisa terdorong untuk mengetahui hakikat dari sebuah bahan pembelajaran yang diterima, karena pelajaran yang diterima tidak jauh dari fakta yang ada di kehidupan mereka. Yang kedua, tujuan model pembelajaran CTL adalah siswa akan aktif dalam proses pembelajaran ini, tidak hanya duduk pasif mengingat, mencatat, dan mendengar. Yang ketiga, CTL mengharuskan guru untuk bisa menumbuhkan minat siswa dalam belajar. Yang keempat, pendekatan pembelajaran CTL memiliki tujuan agar siswa bisa berpikir kritis dan mandiri, sehingga kedepannya mereka bisa memfilter dan memilih segala pengetahuan yang masuk. Yang kelima, tujuan model pembelajaran CTL adalah melibatkan siswa untuk bisa mengoneksikan pembelajaran sekolah dengan konteks di kehidupan nyata. Yang keenam, siswa bisa lebih leluasa untuk menjelaskan segala data informasi yang rumit dan siswa juga bisa memahami sebuah informasi dengan baik. Selanjutnya masuk pada prinsip model pembelajaran CTL. Nah, apa saja sih prinsip dari model pembelajaran CTL ini? Yang pertama, saling ketergantungan. Artinya di sini prinsip ketergantungan merumuskan bahwa kehidupan ini merupakan suatu sistem. Lingkungan belajar merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran dan komponen tersebut saling mempengaruhi secara fungsional. Yang kedua, diferensiasi, yakni merujuk pada entitas-entitas yang beraneka ragam. Dari realitas kehidupan di sekitar siswa, keanekaragaman mendorong berpikir kritis siswa untuk menemukan hubungan di antara entitas-entitas yang beraneka ragam itu. Siswa dapat memahami makna bahwa perbedaan itu rahmat. Yang ketiga, pengaturan diri. Artinya, prinsip ini mendorong pentingnya siswa mengeluarkan seluruh potensi yang dimilikinya. Ketika siswa menghubungkan materi akademik dengan konteks keadaan pribadi mereka, siswa terlibat dalam kegiatan yang mengandung prinsip pengaturan diri. Selanjutnya masuk pada karakteristik model pembelajaran CTL. Nah, apa sih karakteristik model pembelajaran CTL? Simak video selanjutnya. Karakteristik model pembelajaran CTL: yang pertama, kerjasama. Yang kedua, saling menunjang. Yang ketiga, menyenangkan, tidak membosankan. Yang keempat, belajar dengan bergairah. Yang kelima, belajar terintegrasi. Yang keenam, menggunakan
daring dengan teman. Yang ke-9, siswa kritik guru kreatif. Yang ke-10, dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa, peta-peta, gambar, artikel, humor, dan lain-lain. Yang ke-11, laporan kepada orang tua, bukan hanya rapot tetapi hasil karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan pembelajaran. Adapun tahapan pelaksanaan pembelajaran CTL, yang pertama, mengkaji materi pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, mengkaji konteks kehidupan siswa sehari-hari. Yang ketiga, memilih materi pelajaran yang dapat dikaitkan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, menyusun persiapan proses KBM yang telah memasukkan konteks dengan materi pelajaran. Yang kelima, melaksanakan proses belajar mengajar kontekstual. Yang keenam, melakukan penilaian otentik terhadap apa yang telah dipelajari siswa. Selanjutnya, masuk pada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran CTL. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan pada model pembelajaran CTL? Yuk, simak video selanjutnya. Adapun kelebihan dari model pembelajaran CTL, yang pertama, membuat siswa dapat menemukan potensi terbaik yang dimilikinya. Yang kedua, siswa dapat bertindak dengan efektif dalam kerjasama antar guru. Yang ketiga, siswa memiliki daya untuk berpikir kreatif, kritis, dan bijaksana. Yang keempat, siswa dapat mengetahui manfaat dari apa yang mereka pelajari. Yang kelima, siswa tidak bergantung dengan guru dalam memperoleh informasi. Yang keenam, siswa akan merasa senang dan nyaman dalam setiap pembelajaran. Selanjutnya, masuk pada kekurangan model pembelajaran CTL. Yang pertama, guru akan kewalahan dalam menetapkan materi karena CTL menekankan pada kebutuhan setiap siswa, sedangkan kemampuan dalam satu kelas tidaklah sama. Yang kedua, CTL cenderung mengembangkan soft skill siswa, sedangkan untuk siswa pandai tetapi susah untuk mengungkapkannya akan kewalahan. Yang ketiga, interpretasi siswa akan berbeda-beda. Yang keempat, tidak semua siswa bisa menemukan potensi yang dimilikinya. Yang kelima, sangat tidak irit waktu. Yang keenam, peran guru akan semakin kurang. Adapun kesimpulan dari beberapa materi yang sudah saya terapkan, yaitu pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajar yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memilih pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dan diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan atau konteks ke permasalahan atau konteks lainnya. Pembelajaran kontekstual mengutamakan pada pengetahuan dan pengalaman atau dunia nyata, berpikir tingkah tinggi, berpusat pada siswa aktif, kritis, kreatif, memecahkan masalah. Siswa belajar menyenangkan, mengasihkan, tidak membosankan, dan menggunakan berbagai sumber belajar. Sekian materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini.